saudara-saudara sekalian, materi perkuliahan kita hari ini adalah kita akan mempelajari terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kita akan membahasnya dari mulai pengertian, ya, jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan ruang lingkup dalam rumah tangga. Namun sebelumnya kita perlu membahas, ya, mengenai apa itu tindak pidana. Ya, berkenaan dengan mata kuliah kita ini adalah ya, tindak pidana tertentu, ya, atau tindak pidana khusus, ya, di dalam dan di luar KUHP. Ya, 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 tindak pidana. Ya, apa itu tindak pidana? Ya, tindak pidana. Ya, tindak pidana ya merupakan pengertian dasar ya dalam hukum pidana. Ya, yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Ya. Nah, kita ambil menurut pendapat ahli, ya, yaitu menurut POS, ya, POS, ya, POS. Tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan. Jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Ya, kelakuan perbuatan yang dilarang, ya, yang terhadapnya ada ancaman pidananya. Ya. Jadi tindak pidana itu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, ya, yang berhubungan dengan ya kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, gitu ya. Artinya dalam hal ini ya usia dewasa, ya, yang mampu bertanggung jawab, ya, usia dewasa, kemudian ya tidak gila orang yang melakukan perbuatan itu, gitu kan. Karena orang gila kan tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya. Ya. Ya, nah, itu antara lain. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana. Ya. Jadi dia adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, ya, dan diancam dengan pidana, ya. Ya, untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, ya. Itu ya tindak pidana menurut teori, ya, menurut teori. Ya. Nah, sedangkan menurut hukum positif, ya, tindak pidana adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Ya. Nah, yang unsur-unsurnya, ya, dapat kita ketahui yaitu unsur subjektif dan objektif. Subjektif maksudnya adalah ya berhubungan dengan diri si pelaku, ya, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya, gitu ya, itu subjektif, ya, berhubungan dengan diri si pelaku yang melakukan perbuatan itu, gitu. Nah, unsur objektifnya adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, gitu ya. Nah, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, gitu. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan, ya, dari beberapa pengertian itu, ya, bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ya. Nah, itu, ya. Jadi ya di mana penjatuhan pidana tadi itu terhadap si pelaku adalah demi terpeliharanya ya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, gitu ya. Nah, kemudian saudara sekalian, ya, jenis-jenis tindak pidana, ya, singkat saja ini, ya. Karena kita fokus adalah pembahasan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jenis-jenis tindak pidana itu, ya, ada berapa jenis-jenis tindak pidana, ya, dalam KUHP tentunya. Ya. Nah, dalam kitab undang-undang hukum pidana, ya, undang-undang pidana hukum pidana, ya, dibedakan antara lain, ya, yang dimuat dalam buku 2 itu, ya, buku 2, dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 3. Jadi di buku 2 itu adalah kejahatan, ya, mengatur tentang kejahatan. Dan yang mengatur tentang pelanggaran itu ada di buku 3. Ya. Itu dia, ya. Kemudian cara merumuskannya, ya. Ya, cara merumuskannya ya dalam tindak pidana formil dan tindak pidana material, gitu. Nah, tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, ya. Misalnya ya pasal 351, ya, apa itu pasal 351? Itu adalah tentang penganiayaan. Ya. Tindak pidana material inti larangannya adalah
pada menimbulkan akibat yang dilarang, ya. Nah, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Ya, nah itu dalil merumuskannya ya. Nah, dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana itu dibedakan menjadi tindak pidana sengaja, gitu kan? Nah, dolus delicten, nah, itu ya, istilahnya ya. Dan tindak pidana tidak disengaja, culpos delicten, ya. Nah, contoh tindak pidana kesengajaan dolus ya, yang diatur dalam KUHP antara lain pasal 310 itu ya, penghinaan, itu sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang misalnya. Kemudian pasal 322 membuka rahasia, ya, yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya ya karena jabatan ya atau ya pencariannya ya. Gitu. Nah, pada delik kelalaian kulfa ya orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 362 KUHP ya, yang menyebabkan orang lain luka-luka ya akibat kelalaiannya. Nah, ini pun dapat diminta pertanggungjawaban pidananya itu. Ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian tindak pidana juga mengenal adanya tindak pidana murni ya. Dan tindak pidana tidak murni ya. Jadi kalau ada tindak pidana murni berarti tindak pidana tidak murni ada, gitu kan. Apa itu tindak pidana murni? Tindak pidana murni itu tindak pidana yang dirumuskan secara formil ya, atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya itu berupa ya perbuatan pasif. Ya. Nah, itu terdapat dalam pasal-pasal yang ada di KUHP ya. Nah, misalnya pasal berapa itu? Ya, 304, 552 ya dan lain sebagainya. Kemudian tindak pidana tidak murni apa itu? Ya, ini adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif. Ya kan? Positif. Ya. Tetapi ini dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang ya, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Nah, ini. Ya. Misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP. 338 itu apa itu? Tentang pembunuhan ya. Ya, ibu tidak menyusui bayinya misalnya. Jadi seorang ibu tidak menyusui bayinya ya, tidak memberikan air susu pada bayinya, sehingga bayi tersebut meninggal. Lah ini, ya, ini masuk dalam 338 ya. Jenis tindak pidana tidak murni, gitu kan? Gitu. Artinya karena seorang ibu tidak menyusui bayinya, yang seharusnya seorang ibu ya harus menyusui bayinya kan? Nah, supaya bayinya sehat, kemudian ya bisa hidup, gitu kan? Nah, karena bayi kan ya minum susu ya, terutama air susu ibu, ya kan? Nah, seorang ibu tidak menyusui bayinya, anaknya ya, oleh karenanya ya bayi tersebut meninggal. Nah, ini adalah masuk dalam tindak pidana tidak murni ya, yang apa tadi artinya itu? Ya, yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif gitu ya, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif. Jadi dalam melakukan tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang, ya kan? Tetapi dilakukan dengan tidak berbuat gitu kan. Kalau 338 kan menghilangkan nyawa orang lain ya. Nah, ya tentu di sana dengan sengaja misalnya gitu kan. Nah, tetapi ini kan artinya ibu ya tidak sengaja untuk bertujuan supaya bayinya meninggal gitu kan. Ya kan? Tapi ya akibat si ibu itu tidak menyusui bayinya, ya, yang mana bayinya itu yang membutuhkan air susu ibunya, tetapi ibunya tidak memberikannya, ya sampai bayinya tersebut meninggal, gitu. Ya, nah ini antara lain contoh sebagai tindak pidana tidak murni, ya. Nah, ini nanti dapat di apa? Ya Bapak Ibu sekalian dapat nanti menggali lebih dalam lagi nih ya, unsur-unsur yang lebih lanjut lagi ya. Nah, kan ini hanya ya garis besarnya saja ya, gitu ya. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, kita masuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga itu ya, sebagai pokok materi kita, pokok pembahasan kita ya. Kekerasan dalam rumah tangga, apa itu rumah tangga? Ya, rumah tangga. Ya, ini tentu kalau saudara-saudara sekalian membaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu ya, di sana itu ada disebutkan ya pengertian rumah tangga itu ya. Jadi ya dalam undang-undang itu ya menyatakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga, aman dan damai
ya, yang mana itu adalah merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga gitu kan. Nah, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut itu ya sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga masing-masing. Nah, ya terutama kadar ya kualitas perilaku ya dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ya kan? Nah, ini kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri. Nah, setiap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ya kan? Ya, bapak, ibu, anak ya atau siapa lagi yang ada di dalam rumah tangga itu ya. Nah, ya, nah itu rumah tangga ya. Nah, ya rumah tangga dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal bersama tadi ya di satu tempat kediaman rumah. Ya. Nah, yang mana rumah tangga itu disebutkan adalah suatu unit sosial yang berorientasi pada tugas ya. Unit ini lebih besar daripada individu, tetapi lebih kecil daripada ya ketetanggaan atau komunitas gitu kan. Nah, ya. Lebih besar dari individu ya karena ya udah ada berkumpul dalam suatu rumah ya, rumah tangga ya. Nah, ya. Nah, ya lebih lanjut lagi lingkup rumah tangga itu ya itu tadi ya. Bapak, ibu atau suami, istri dan anak itu kan. Nah, suami sudah tahu lah siapa itu suami ya, istri pun siapa itu istri disebut kan gitu kan. Nah, ya. Siapa itu anak ya. Nah, ya. Itu lingkupnya ya, lingkup dalam rumah tangga. Terus selain itu ya orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang yang inti yang disebut tadi ya, suami, istri dan anak. Selain itu ada orang-orang yang yang bersama-sama tinggal ya, menetap dalam rumah tangga itu gitu. Ya. Nah, itu adalah masuk dalam lingkup rumah tangga. Ya kan? Nah, juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut yang bekerja ya, ART ya, asisten rumah tangga, atau ya orang lain yang memang tinggal satu rumah dengan keluarga itu gitu ya. Nah, ya walaupun tidak ada hubungan keluarga misalnya, tapi tinggal bersama di dalam satu rumah itu gitu. Nah, itulah lingkup daripada rumah tangga. Jadi bukan hanya suami, istri, anak saja dalam lingkup rumah tangga gitu kan. Nah, di luar itu ada ya yang mempunyai hubungan saudara ataupun tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan keluarga ya. Nah, gitu ya, karena ya itu tadi orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga itu, ya itu orang yang bekerja itu dipandang sebagai anggota keluarga, ya kan? Ya tentu dalam jangka waktu ya selama berada dalam rumah tangga bersangkutan. Kayak tadi ART kalau hanya setahun aja dia terus tidak lagi bekerja di situ ya berarti tidak masuk lagi kan gitu ya. Jadi selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan gitu ya. Nah, itulah ruang lingkup daripada rumah tangga. Nah, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga itu apa aja saja sih gitu kan? Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikenakan sanksi pidana. Iya kan? Nah, sebagaimana undang-undang tadi itu ya. Undang-undang KDRT itu ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tadi. Ya. Nah, ya. Jadi ya jenis-jenisnya itu ya, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga tadi apa saja gitu ya, yang mana tadi kita udah mengetahui ya pengertian daripada tindak pidana ya. Nah, tindak pidana KDRT ya kan. Nah, itu ada itu ya dalam undang-undang KDRT ya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga apa itu? Yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang ya, terutama perempuan ya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik ya kan, seksual, psikologis, dan atau ya penelantaran rumah tangga ya. Nah, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan ya, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, itu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu apa? Ya, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit ya. Ya, rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Ya, itu kekerasan fisik. Psikis atau psikologi tadi ya. Psikologis. Ya, kekerasan psikis disebut. Kekerasan psikis ini adalah ya perbuatan yang mengakibatkan ketakutan. Nah, hilangnya rasa percaya diri ya. Hilangnya ya untuk bertindak rasa tidak berdaya atau ya penderitaan psikis
berat pada seseorang itu ya dalam rumah tangga itu gitu ya. Ya. Kemudian bagian berikutnya adalah kekerasan seksual ya. Ya ini ya meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut gitu. Ya. Nah, jadi ada pemaksaan gitu kan. Kemudian pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga ya dengan orang lain ya untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu ya. Nah, ini ada itu di dalam pasal itu diatur ya, ada itu diatur. Ya, lingkup daripada kekerasan seksual itu ya. Apa saja dalam rumah tangga gitu kan. Nah, kemudian penelantaran rumah tangga tadi ya, penelantaran rumah tangga. Meliputi apa saja ini yang termasuk dalam penelantaran rumah tangga yang masuk dalam tindak pidana ini. Ya. Yaitu ya setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Gitu. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga ya. Orang maksudnya itu tadi dalam lingkup rumah tangga siapa saja tadi itu ya. Ya. Nah, anak, istri, ya, suami tadi ya sama orang yang bekerja di sana dan lain sebagainya ya. Nah, itu dilarang ya. Kemudian ya penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi ya kan. Nah, dengan cara apa? Ya membatasi dan atau melarang untuk bekerja. Ya bekerja yang layak di dalam dan di luar ya sehingga ya korban itu berada di bawah kendali orang tersebut gitu. Nah, ini pun dilarang. Ini masuk dalam kategori penelantaran juga ini. Iya kan? Nah, gitu ya. Membatasi, melarang. Iya kan? Ya. Dan apa? Yang dalam hal ini si korban itu ya si korban maksudnya kembali lagi ya, orang dalam lingkup rumah tangga tadi ya, berada di bawah kendali orang tersebut atau yang mengendalikan tersebut, apakah itu ayah ya, apakah itu ibu ya, suami, istri dan lain sebagainya ya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi ya berdasarkan uraian tersebut itu ya dapat kita ketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdiri dari fisik, ya kan? Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. Nah, terhadap perbuatan ini, apa sanksi pidana ini ya dalam kekerasan rumah tangga? Ini perlu juga kita dalami ya. Apa sanksi pidananya atas kekerasan dalam rumah tangga ini apa? Ya kembali lagi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu ya. Nah di sana dijelaskan ya, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A itu ya bunyinya ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ya, dengan atau denda paling banyak ya 15 juta rupiah. Gitu ya. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga itu ya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ya dipidana ya, dapat dipidana penjara ya. Nah, paling lamanya 5 tahun gitu ya. Penjara ya, pidana penjara ya dalam hukumannya itu ya paling lama 5 tahun. Ya. Nah, itu jelas itu ya. Nah, jika terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami misalnya terhadap istri atau sebaliknya, ya kan, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan, maka hal ini dijadikan alasan untuk meringankan tindak pidana tersebut gitu kan. Ya. Ada kekerasan ya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami misalnya terhadap istrinya ya. Atau sebaliknya, istri yang menganiaya melakukan kekerasan terhadap suaminya ya. Namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan gitu kan. Nggak sampai diopnam gitu kan atau masuk ruang ICU. Ya kan? Misalnya istri menganiaya suaminya gitu kan. Tapi tidak sampai ya mengakibatkan atau menimbulkan penyakit atau halangan. Suaminya itu masih bisa beraktivitas gitu maksudnya. Masih bisa bekerja, beraktivitas lah gitu kan. Ya kecuali sampai tangannya patah misalnya gitu kan. Kakinya patah ya kan. Gitu ya. Mulutnya babak belur misalnya gitu sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya. Nah, itu memberatkan ya.
Nah, yang dikatakan ini tadi adalah alasan untuk meringankan tindak pidana tersebut, gitu kan? Nah, ya, gitu ya. Ya demikian sebaliknya ya. Ya biasanya kan suami yang memukuli istrinya kan. Jarang lah istri memukuli suami ya, jarang itu. Istri itu selalu menerima tindakan dari suaminya ya. Nah, apalagi suaminya udah naik hitam ya, udah darting ya, udah tinggi. Ya. Nah, jadi ya ini ya, jadi ya apabila akibat perbuatan itu ya, kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri, istrinya nggak sampai tergeletak ya kan, masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, ini sebagai suatu alasan untuk meringankan tindak pidana itu ya, gitu ya. Tapi tetap ada sanksinya ya, hanya meringankan saja ini, bukan berarti bebas gitu kan. Ya.